Shalom. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Firman menyapa pada renungan harian kita saat ini 10 September 2021 tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 47. Saya akan membacanya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian judul kita pada saat ini, mendengarkan dan melakukan firman Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, member of body, anggota tubuh kita yang Tuhan sudah berikan dengan sesempurna mungkin. Ternyata jika kita telusuri lebih dalam, punya makna yang kaya sekali. Kita punya dua mata untuk melihat dengan seksama. Kita punya dua telinga, bukan untuk masuk kanan keluar kiri, bukan. Dikasih dua telinga agar dua kali mendengar dengan seksama. Allah menciptakan manusia begitu sempurna agar tiap anggota tubuh digunakan secara maksimal, secara proporsional. Tadi diajari pada saat ini, jika kita kenal dengan anting-anting, ya biasanya si wanita yang pakai, yang seugianya itu di telinga ya, bukan seperti anak prank yang kita lihat, naruhnya di bibir lah, naruhnya di mata, bahkan di lidah. Seram lihatnya ya. Masa anting giwang taruhnya di lidah, taruhnya di bibir atau di mata, di alis ya. Dua kali melihat, dua kali mendengar, bawa dalam hati. Sekali berkata-kata. Gak usah terlalu banyak kata-kata, sekali saja. Yang artinya lebih banyak bekerjalah, do action. Seperti itu. Mendengarkan firman Tuhan tidak seperti nonton bioskop atau sinetron ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Mendengarkan firman Tuhan tidak seperti nonton bioskop atau nonton sinetron. Misalnya adegannya seru nih ya. Kita yang nonton kalau adegannya seru ya kita pun ikut-ikutan seru, tegang. Kalau adegannya atau film horor, kita ketakutan. Kalau ada filmnya humoris, ya kita mungkin tertawa terpingkal-pingkal, hahaha lucu banget ya. Misalnya Dono Kasino Indro, misalnya ya, kita ikut ketawa gitu ya. Kalau adegannya sedih, kayak film-film India dulu 3 jam ya. Si aktornya menangis, kita ikut menangis. Si aktornya tertawa, kita ikut tertawa. Kita larut di dalamnya. Namun, begitu filmnya selesai, the end, udah. Gak ada lagi nangis-nangis. Gak ada lagi tegang-tegang. Gak ada lagi terpingkal-pingkal. Say goodbye. Saya gak butuh apa yang dilakukan oleh si aktor itu atau apa yang ditulis oleh si sutradara itu. Karena hanya sebatas mendengar, hanya sebatas menonton. Mendengar firman Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Mendengarkan firman itu harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti yang kita sering dengar, NATO. N-A-T-O. Apa itu NATO? N-nya no, A-nya action, T-nya talk.
O-nya only, no action, talk only. Bahasa Batak holak kata. Angku hata merapi purun. Angku hata mapudak gabiri katanya. Angku hata songonima sahat tu Banua Rea do tu Banua Huling. Bahasa Indonesia dikatakan apaan? Omdo, omong doang. Tong kosong nyaring bunyinya. Kita nggak mau toh dikatakan orang yang nato, olak kata do isi. Kau ya mak, bagi-bagi amu mai. Ai tulu hidup koni. Oh pak salah ini. Jadi ada songoni. Minus berarti kan? Masa tulu didok? Oh pak na salah. Berarti minus ada. Jadi gitu. Wajib dengan 3B, ya. Apa itu 3B? Berakar, bertumbuh, berbuah. Ibarat pohon, Bapak Ibu, akar itu nancap ke bumi. Kita diajarin guru mengenal tumbuh-tumbuhan, akar pohon, katakan seperti itu, ada yang akar serabut, jadi ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Akar tunggang dia langsung ke bumi gitu ya. Walaupun akarnya itu tidak kelihatan, tapi sangat menentukan. Kita tahu memang jarang kita melihat akar pohon ya, dominan akar itu di bawah. Itu analoginya adalah iman ya. Kita seorang yang punya iman yang memang tidak harus kelihatan ibarat pohon tadi. Itu berakar. Yang kedua bertumbuh. Bertumbuh kelihatan batangnya. Yang dulu kita katakan batangnya masih ya sebesar katakanlah sebesar seibu jari. Tapi lama kelamaan udah sebesar tangan, lama kelamaan udah sebesar pohon kelapa misalnya kan. Dia ada pertumbuhannya gitu, dan pertumbuhan itu dilihat dengan batang yang kokoh ya, batang yang kokoh gitu ya. Ibarat pohon kelapa kokoh, bisa dipanjat, tidak akan tumbang segala macam. Analoginya adalah ya kita dengan performa atau penampilan kita sebagai anak Tuhan itu juga perlu ya, pertumbuhan kita seperti apa dan bagaimana kita bisa menghafal Alkitab itu performa juga. Bagaimana kita mengetahui tentang ajaran Kristus, 10 titah atau Taurat Kristus yang benar-benar memang menjadi landasan iman kita dalam menekuni kehidupan kita sehari-harinya seperti itu. Nah, berakar tadi udah, bertumbuh ya udah, berbuah nih. Berbuah itu lebih kepada yang kita sebutkan tadi, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu yang benar-benar berbuah gitu. Berbuah itu adalah kasih, berbuah itu adalah empati, berbuah itu dihasilkan dari akar juga batang ya. Fungsi akar itu sangat menentukan, fungsi iman itu sangat menentukan. Coba misalnya Bapak Ibu ya, ada pohon nih, kita tebang ini pohon hari ini. Pertanyaannya, pohon itu langsung mati nggak? Nggak langsung mati. Tunggu aja sehari, 2 hari, seminggu, pasti ada tunas baru ya. Tunas baru itu muncul karena si akar tadi tetap memproduksi gitu. Walaupun nggak kelihatan, iman kita berbicara seperti itu. Walaupun ada beberapa warna-warni yang kita sebut tadi, dinamika itu tetap kita bertumbuh seperti itu. Dan saatnya kita menghasilkan buah, ya buah itu untuk dinikmati. Buah itu bukan buah plastik ya. Buah itu tidak seperti hanya pajangan, hanya enak dilihat gitu, enggak. Saya pribadi memang ya lebih prefer ke bunga-bunga hidup daripada bunga plastik seperti itu ya. Bisa sih indah dilihat mata, tapi kalau memang tidak bisa dinikmati ibarat buah gitu ya, ya harus kita buah. Maniskah buahnya, asamkah gitu, dan membawa energi
membawa vitamin dalam kehidupan kita buat kita tetap prima di zaman pandemi ini. Kita harus makan buah tiap hari, minum madu dan lain sebagainya agar kita memang benar-benar prima seperti itu ya. Jadi wajib dengan 3B tadi itu ya berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan harapkan dalam keseharian kita. Yohanes 15 ayat 16 bahasa Batak, hupilit asa marparbue gitu ya. Hupilit asa marparbue. Nih, saya coba untuk bahasa Batak, buku ende nomor 727. Hupilit asa marparbue. Saya akan menyanyikan. Songonon di dok Tuhata Yesus, audona mamilit hamu, asalau hamu namar parbue, jalamian parbue munai, upadiri asalau mar parbue, jalamian parbue munai, hitana pinilit ni Tuhata, ingat mahata ni Tuhani, parbue hon manasana dengan, nahombar tu patik ni Tuhani. Natar jodoh hita paim baru diri di bagasan Kristus Tuhatai, tasol soli manasa dosata, tapa ubah marohata, tapelehon manasa diri ta bain nama ngolu nabadia di Tuhata, nahina lo mohon ni dibata. Demikian hupilit asa marparbue, Tuhan menginginkan kita orang yang telah dipanggil dan dipilih berbuah di dalam namanya. Tetap dengan 3B, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Sang Pemilik hidup yang menganugerahkan kepada kami telinga yang mendengar dan juga melakukan firman-Mu. Benar Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tidak seperti menonton film atau sinetron. Tuhan memberikan kami 2 telinga agar mendengar dengan seksama. Tuhan memberikan kami 2 mata agar jelas melihat akan karya keselawatan-Mu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya NATO, no action talk only. Tapi mampukan kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter 3B, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga kami benar-benar merasakan panggilan Tuhan untuk berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih. Biarlah kami sekeluarga, biarlah kami pribadi lepas pribadi, senantiasa sebagaimana firman Tuhan, orang-orang yang benar-benar melakukannya, benar-benar orang yang berbuah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai murid-murid yang sejati dalam Tuhan. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.